Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, oh ini silakan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Apa maksudnya itu? Istiwa itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya. Ada yang makna tafwid. Artinya apa? Istiwa itu hanya Allah yang tahu maknanya. Karenanya kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah beristiwa pada arasy seperti yang Allah kabarkan, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Itulah masalah. Kalau ulama khalaf mengartikan istawa, Allah itu berkuasa pada arasy, bukan bersemayam. Jadi ada yang tafwid, ada yang takwil. Orang Wahabi kadang bilang nggak bisa. Istawa itu termasuk ayat muhkamat. Allah itu bersemayam. Mengapa? Karena Allah di dalam istawa di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Loh, memangnya matematika kok 6 kali? Memang istawa disebut 6 kali. Tetapi kosakata yang hubungannya dengan akal, yang artinya mengapa kalian afala takilun. Akal di dalam Al-Quran lebih 30 kali. Makanya oleh para ulama itu diaklikan, diolah melalui dalil akli. Allah Maha Suci dari tempat. Kalau itu diartikan Allah bersemayam, itu bisa bertentangan dengan ayat lain yang sama-sama butuh ditakwil. Contohnya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita sekarang ada di mana? Masjid Al-Ikhlas. Apa Allah ada di sini? Kan enggak kan? Katanya ada di arsy, kok ada di sini? Makanya ditakwil. Al-arsy istawa ditakwil, wa huwa ma'akum aina ma kuntum ditakwil. Maksudnya bagaimana? Allah tahu kamu ada di mana. Atau dalam ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Orang bersujud itu mendekat ke apa? Ke karpet. Apa Allah ada di bawahnya karpet? Kan enggak kan? Itu dekat secara maknawi, secara ruhani lebih dekat kepada Allah. Kalau bersujud lebih mendekat kepada Allah secara fisik, berarti Allah ada di bawah karpet, kan begitu? Kan enggak. Itu banyak ayat-ayat yang seperti itu, banyak di dalam Al-Quran. Ada lagi. Ya ini bapak-bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kalau keluar. Saya sering mengikuti buku bagian yang saya punya, yang baru saya beli itu adalah Wahabi dan Al-Paham, yang bukunya cukup tebal ya, yang 600. Terus yang berlama saja. Cuma ada satu pertanyaan bagi saya, karena saya juga sering baca buku-buku Syiah. Jadi saya sering sekali membaca aliran-aliran yang katanya aliran yang sesat itu, untuk supaya lebih pada kita lebih yakin dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ingin saya tanyakan Pak B, apa yang perbedaan mendasarnya antara amalan orang Syiah dengan amalan orang Wahabi? Kalau saya baca ada 2 buku yang berbeda judulnya, tapi seolah-olah ada mirip-miripnya Pak B. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbedaan Wahabi dengan kita ini banyak. Kita ini habis sholat zikirnya jahar, nyaring. Kalau Wahabi gak ada zikir nyaring. Mengapa? Katanya bid'ah. Makanya Ustadz Wahabi itu habis sholat langsung menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak. Jamaahnya lihat bingung, baca apa ini. Karena jamaahnya bingung, akhirnya nggak tahu mau baca apa, akhirnya turun.
setelah itu imamnya turun pula. Kalau kita ini biasanya kan nyaring. Itu contoh perbedaannya, contoh amalan. Kita ini kalau bulan Maulid menggelar Maulid, kalau Wahabi tak mau gelar Maulid. Kita ziarah kubur, Wahabi tak mau ziarah kubur. Kita tahlil, Wahabi tak mau tahlil. Kita sedekah untuk orang mati, Wahabi tak mau sedekah, dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Kalau Syiah apa perbedaannya dengan kita? Syiah ini perbedaannya, kalau kita ini sholat 5 waktu, kalau Syiah sholat 3 waktu. Mengapa 3 waktu? Karena zuhur asar bisa dijamak walaupun di rumah, maghrib isya bisa dijamak. Itu sholat. Kita ini wajib sholat Jumat, Syiah tak wajib sholat Jumat. Menunggu Imam Mahdi katanya, baru sholat Jumat. Sekarang tak perlu sholat Jumat. Kita ini kalau berwudu kaki disiram, dibasuh. Kalau Syiah gak disiram, tapi cuma diusap atas-atasnya. Karenanya jangan makmum sama Syiah, karena wudunya gak sah. Itu Syiah. Kita ini kalau sholat bersedekap, kalau Syiah dilepas, gak bersedekap. Kecuali kalau bersama kita mungkin takiyah. Syiah ini kalau sholat di tempat sujudnya ada turbah Karbala. Karbala itu tempat gugurnya Sayyidina Husain 10 Muharram. Jadi itu dijadikan ajang bisnis. Orang-orang Syiah itu membuat ecor ya, ecor kecil gini, saya gak pernah tahu, kayak benda gini ya, dicampur dengan tanah Karbala. Jadi kalau sujud taruh di situ. Gak boleh itu, haram hukumnya itu. Biasanya taruh sapu tangan, taruh di situ. Kalau sholat dengan kita, biasanya mereka taruh sakunya. Ketika sujud taruh sini, nanti bangun diambil lagi. Nah, pas taruh kita ambil, kita buang. Karena itu termasuk kemungkaran. Itu ibadahnya ya, ibadahnya yang mirip, yang beda dengan kita. Syiah ini lagi, Syiah ini yang parah. Syiah ini anti sahabat, nggak mau sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau kita menerima, kita ini apa, takzim, beriman, takzim ya, mengagungkan khulafaur rasyidin. Kalau Syiah malah mengkafirkan para sahabat. Ini beda amalannya. Kalau kita lagi bedanya dengan Syiah, kita ini mengharamkan nikah mut'ah. Kalau Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Kawin kontrak itu halal. Ini ajaran Syiah. Jadi beda dengan kita. Makanya ulama-ulama dulu ya, ketika Wahabi dan Syiah ini masuk, langsung dibuatkan pagar. Pagarnya apa? Pakai pujian-pujian. Wahabi anti istighatsah dan tawassul. Istighatsah, tawassul dijadikan pujian. Syiah anti khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin dijadikan pujian. Ingat ya, dulu di Jawa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'ah wa wafiqani amalan salihah. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Aba Bakar, Ya Siddiq, Ya Umar, Utsman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Pujian seperti ini dikafirkan oleh Wahabi. Mengapa? Karena ada istighatsahnya, ya Allah ya Muhammad. Dikafirkan oleh Syiah karena memanggil khulafaur rasyidin. Itu perbedaan mereka dengan kita.
Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yai, mohon penjelasannya tentang akidah Imam Ibnu Taimiyah dari segi akidah dan fikih. Kalau berbicara Ibnu Taimiyah ini paling enggak butuh waktu 3 jam. Gimana? Sanggup sampai 3 jam? Tapi intinya begini, Ibnu Taimiyah itu imamnya Wahabi. Akidahnya, ajaran Wahabi atau Ibnu Taimiyah ini konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini singkatnya aja ya, dibuat untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Tujuannya itu. Tauhid asma wa sifat ini dibuat untuk melawan konsep sifat 20. Jadi asma wa sifat ini lawannya sifat 20. Rububiyah uluhiyah lawannya amalan kita istighatsah, tawassul, tabarruk. Intinya itu ajaran Wahabi. Nah, Wahabi di dalam masalah ini seperti orang munafik. Mengapa seperti orang munafik? Berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab ya, kata Sayyidina Umar, yahdimul Islam thalathun. Islam ini akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alimi, terpelesetnya orang alim. Kalau ada orang alim terpeleset, maka Islam roboh. Mengapa? Karena pengikutnya, jamaahnya, penggemarnya ikut terpeleset. Seperti kasus Pak Syakur. Itu alim tapi terpeleset. Bahaya itu. Jangan ikut terpeleset walaupun orang alim. Oh, lagi terpeleset ikut, ya mati juga kita. Karena merobohkan Islam. Yang kedua, wajidalul munafiki bil Quran. Silat lidah orang-orang munafik dengan Al-Quran. Pakai Al-Quran tapi untuk merobohkan ajaran Al-Quran. Wahabi ini menolak istighatsah, tawassul, tabarruk. Dalilnya apa? Kata mereka, qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Loh, orang yang bertawassul, bertabarruk itu kan juga sama dengan orang musyrik. Jawaban kita enggak sama Wahabi. Mengapa? Orang musyrik itu menyembah berhala. Ketika dikecam, kenapa gak menyembah Allah? Biar dekat pada Allah. Tapi yang disembah berhala. Orang yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk sebenarnya itu menyembah kepada Allah. Cuma berwasilah melalui para nabi dan para wali itu. Dan itu berwasilah itu diperintahkan oleh Allah. Perintahnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Jadi begitu. Ya, perbedaannya kuncinya itu sudah. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau gak ada, baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala